mengenai apa itu manajemen PR, citra, dan apa kepentingan PR bagi perusahaan. Di sini saya akan mengambil dua contoh kasus tentang upaya manajemen PR terhadap konflik yang terjadi menjadikan citra buruk bagi perusahaan. Nah, tentunya saya akan mengambil dua perusahaan yang mengalami citra yang buruk bagi perusahaan, yakni PT Unilever dan Starbucks. Nah, kita sendiri mengetahui bahwa PT Unilever dalam kurun waktu akhir Oktober 2023, saham mereka satu saham dari sekitar 4.000 rupiah hingga 3.000 rupiah. Serta dalam kurun waktu akhir Desember, kerugian yang dicapai oleh Starbucks ini hingga 155.000 triliun rupiah. Jadinya kita bisa mengenali bahwa itu adalah tanda-tanda citra yang buruk bagi perusahaan. Nah, apa yang menyebabkan citra buruk dari mereka? Bagaimana mereka bisa mengalami kerugian? Nah, dengan pemberitaan yang beredar masif, mereka terdampak dari konflik Timur Tengah, yakni konflik antara Israel dan Palestina. Nah, tentunya bagi perusahaan mereka yang terafiliasi oleh Israel, tentunya warga negara masyarakat Indonesia tentunya yang merupakan mayoritas Muslim, tentunya memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana seorang PR dibutuhkan bagi suatu perusahaan tersebut untuk bisa membalikan citra mereka yang buruk menjadi baik kembali. Nah, menurut Colin Paulson, PR sendiri ialah segala sesuatu upaya secara terus-menerus dan sadar untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan antara organisasi dan masyarakat. Nah, kita sendiri bisa tahu bahwa adanya organisasi dan masyarakat. Nah, terus bagaimana manajemen public relation ini supaya bisa terrealisasi agar perusahaan tersebut menjadi baik kembali. Nah, menurut Harold Spild, dia menyebutkan ada 4 strategi PR yang bisa dilakukan oleh seorang PR terhadap perusahaan yang mempunyai reputasi yang buruk. 4 strategi tersebut ialah strategi of image, strategi of publicity, strategi of persuasion, dan strategi of argumentation. Dalam strategi tersebut, seorang PR bisa melakukan hal-hal dari strategi tersebut yang bisa menjadikan citra perusahaan baik kembali. Nah, saya akan menjelaskan tentang 4 strategi ini. Yang pertama ialah strategi of publicity, di mana seorang PR secara terus-menerus mengkampanyekan perusahaannya secara masif dalam media sosial, karena strategi ini berkaitan dengan publik yang bisa diakses secara umum. Tentunya media sosial atau praktek secara umum itu bisa dilakukan kampanye bagi seorang PR untuk membalikan citra perusahaannya. Yang kedua ialah strategi of image, ialah strategi yang dilakukan oleh PR yang secara terus-menerus memberikan suatu gambaran yang baik, seperti bagaimana perusahaan itu mengadakan event-event tertentu yang bersifat kemanusiaan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian banyak orang terhadap bagaimana image mereka itu baik. Yang ketiga ialah strategi of argumentation, di mana seorang PR mengcounter balik berita isu-isu yang negatif terhadap perusahaannya. Ini bisa dilakukan karena berpegang teguh pada suatu ilmu argumen. Dengan adanya berita yang negatif dibalas lagi dengan berita yang positif, atau bisa disebut counter news. Dan yang terakhir ialah strategi of persuasion. Tentunya PR di sini melakukan segala upaya untuk membujuk masyarakat agar citra mereka baik kembali. Nah, hal ini didasari untuk bisa membalikan citra yang baik bagi perusahaan dan bisa menjadikan perusahaan tersebut konsisten kembali dalam citra yang baik tersebut oleh seorang PR. Dan inilah yang menjadi pentingnya PR dalam suatu perusahaan. Nah, kita sendiri bahwa
perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan ialah terdampak boykot. Nah mungkin itu akan menjadikan suatu acuan bagi PR untuk kembalikan citra perusahaan yang buruk menjadi baik kembali. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari apa itu public relation atau hubungan dengan masyarakat, dan apa itu contoh kasus tadi mengenai PT yang dialami oleh PT Unilever dan Starbucks, kita bisa mengerti bahwa Starbucks ini masih eksis sampai sekarang. Begitu juga PT Unilever dan yang produk-produknya masih eksis sampai sekarang. Nah, karena produk-produk tersebut masih eksis, itu adalah berkat seorang public relation dan bagaimana perusahaan tersebut memanajemen si PR tersebut agar pengelolaan citra buruk mereka bisa menjadi reputasi yang baik kembali. Nah, mungkin kita bisa mengambil contoh dua kasus tersebut untuk pembahasan bagaimana manajemen public relation ini menghadapi suatu konflik dari eksternal terhadap perusahaan yang mengakibatkan citra buruk. Kita tadi sudah membahas apa itu public PR sendiri, citra itu sendiri, dan bagaimana sih seorang PR memiliki strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan bagi dirinya untuk perusahaan untuk mengembalikan citra yang baik. Mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai manajemen PR ini terkait konflik yang menjadi contoh kasus tadi. Terima kasih, saya Muhammad Ibrahim Aji. Terima kasih.